Assalamualaikum. Kita belajar akuntansi lagi nih, lanjut. Kali ini kita mau bikin jurnal penyesuaian dengan pendekatan HPP. Kalau kemarin kita mengerjakan jurnal penyesuaian dengan metode Ikhtisar Laba Rugi. Sekarang kita mau bikin jurnal penyesuaiannya tapi dengan menggunakan pendekatan HPP. Caranya gimana? Sebenarnya beda di nomor 1 aja ya. Nah, nomor satunya kita pakai pendekatan HPP. Berarti nomor 1 penyesuaian ini miring ya. Penyesuaian persediaan barang dagangnya kita nanti akan menggunakan pendekatan HPP. Apa sih HPP? HPP itu singkatannya adalah harga pokok penjualan gitu. Nah, HPP itu sebenarnya rumusnya adalah persediaan barang dagang awal gitu ya. Nanti ditambah pembelian bersih. Pembelian bersih itu terdiri dari pembelian dikurangi retur pembelian ya, dikurangi potongan pembelian, tapi ditambah nanti beban angkut pembelian. Kemudian persediaan barang dagang awal dikurangi pembelian bersih, tinggal dikurangi lagi persediaan barang dagang tapi yang akhir gitu. Jadi nanti komponennya ada akunnya ya. Persediaan barang dagang awal, kemudian yang ini ya. Nah, 2, 3, 4, 5. Kalau nggak ada yang nggak usah dipaksain, berarti ada 6. Ada 6. Nah, bagaimana dengan proses untuk ke jurnal penyesuaiannya? Kita mulai. Berarti bikin dulu kan? Nah, ini ya, dibikin dulu. Kita posisikan dulu nih. 31 Desember. Kalau kemarin di metode Ikhtisar Laba Rugi kan ada Ikhtisar Laba Rugi persediaan barang dagang. Kalau di metode HPP ya sama, HPP dulu ada persediaan barang dagang yang awal. Coba cek. HPP, harga pokok penjualan. Terus di sini persediaan tapi barang dagang yang datanya awal. Yang awal ya. Berapa tuh persediaan barang dagang awalnya? Persediaan barang dagang awal di neraca saldo ya, ada 5 juta. Jadi persediaan barang dagang awalnya 5 juta. Berarti HPP-nya berapa? HPP-nya ikut dong angka yang ada di persediaan barang dagang awal 5.000. Berikutnya, apakah sudah selesai? Belum kan? Ternyata komponen di HPP ada pembelian. Nah, pembelian posisi normalnya kan debit. Nanti di jurnal penyesuaian jadi di kredit. Coba lihat nih. Pembelian itu ada di sebelah debit ya. 8 juta. Berarti nanti di jurnal penyesuaiannya ya udah HPP-nya di debit, pembeliannya di sebelah kredit gitu ya, sebesar 8 juta. Mau satu-satu aja dulu ya biar nggak bingung ya. Terus unsur yang berikutnya ada apa? Retur pembelian. Lihat retur pembelian posisinya di mana? Retur pembelian posisinya di kredit. Berarti di jurnal penyesuaian retur pembelian itu di debit. Retur pembelian sebesar berapa? Sebesar retur pembelian berapa nih? 800. Lalu di kreditnya apa? Di kreditnya HPP. HPP sebesar 800. Satu-satu aja ya biar nggak bingung. Berikutnya ada apa? Potongan pembelian. Ada nggak nih potongan pembelian? Ternyata ada ya. Di sebelah kredit sebesar 150. 3112. Kredit berarti jadi di debit. Ada potongan pembelian sebesar 150. Di kreditnya apa teh? Di kreditnya HPP.
kan menggunakan pendekatan HPP. Kemudian ada apa lagi? Kemudian ada beban angkut pembelian. Ada nggak nih beban angkut pembelian? Ternyata nggak ada kan? Kalau nggak ada ya udah, nggak usah dipaksain gitu. Unsur terakhir ada apa? Persediaan barang dagang akhir. Persediaan barang dagang akhir, datanya adalah ada di data penyesuaian sebesar 4 juta. Terus posisinya di mana teh? Posisinya berlawanan dengan persediaan barang dagang awal. Barang dagang awal di kredit, persediaan barang dagang akhir itu ada di debat persediaan barang dagang akhir, angkanya sebesar ini 4 juta. Kemudian di kreditnya HPP. Di kreditnya HPP sebesar 4 juta. Selesai. Oke, gimana penyelesaian soal yang nomor 2? Perlengkapan yang masih ada sebenarnya gak jauh berbeda ya dengan perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu bahas perlengkapan juga. Ingat, penyesuaian perlengkapan itu kita cara ingatnya adalah angkanya yang terpakai. Terpakai atau tersisanya taunya dari mana? Terpakai atau tersisanya ini kan datanya, lihat data penyesuaian. Ternyata data penyesuaian yang nomor 2 ini kata-katanya adalah perlengkapan masih ada. Berarti kan kalau perlengkapan masih ada itu masih ada sama dengan tersisa. Berarti kita cari tahu dulu yang terpakainya. Caranya ya udah kita cari yang terpakai. Caranya adalah yang dari neraca saldo. Dari neraca saldo dikurangi yang sisa. Cek. Perlengkapan yang neraca saldonya berapa? Nih, perlengkapan di neraca saldonya ada 1.500.000. Masukin 1.500.000. Sisanya berapa? Sisanya ada di data penyesuaian. Perlengkapan masih ada 1 juta. Ya udah kesini. 1 juta. Jadi berapa? 500.000 yang terpakainya. Nah, nanti masuk ke jurnal penyesuaiannya angkanya yang 500.000. Kalau seperti itu masukin ke jurnal penyesuaiannya. Udah kan tadi ngitung 500.000, jadi di jurnal penyesuaiannya sama aja ya, di debitnya beban perlengkapan sebesar 500.000, di kreditnya ada perlengkapan sebesar 500.000. Kita lanjut pertanyaan data penyesuaian nomor 3, peralatan disudutkan 10%, berarti kita mau bahas penyusutan harta tetap ya. Kalau di sini lagi ngomongin peralatan, tapi kalau soalnya ngomongin kendaraan ya kendaraan dan lain sebagainya, penyusutan mesin. Ternyata katanya penyusutannya itu 10%. 10%. Nah, 10% ini berapa rupiah? Berarti 10% ini harus dicari tahu dulu rupiahnya gitu. Nah, berarti caranya adalah 10% dikali angka si peralatannya. Peralatan yang ada di mana? Yang ada di neraca saldo. Ya udah, berarti 10% dikali, cek. Neraca saldo peralatan ada berapa? Nih, 121 peralatan ada 6 juta. Tinggal dikaliin aja. Dikali 6 juta. Ya udah, nolnya hilangin 1. Berarti berapa? 600.000. Nah, ini nanti yang masuk ke jurnal penyesuaian. Ini 10% dari peralatan sudah 600. Jurnal penyesuaiannya sudah ada beban penyusutan peralatan sebesar 600, di kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan di sebelah kredit sebesar 600. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Ada asuransi dibayar tanggal 2 Oktober. Oke, kita hitung dulu ya kotretannya. Berarti ada penyesuaian apa? Dibayar di muka ya? Dibayar di muka.
Di situ lagi ngomonginnya terkait dengan apa? Katanya asuransi dibayar tanggal 2 Oktober untuk 1 tahun. Yang pertama, cek dulu asuransinya. Cek di neraca saldonya, dia kata-katanya apa? Nah, cek nih asuransi. Oh, ternyata di neraca saldonya asuransi dibayar di muka. Kalau di neraca saldonya adalah asuransi dibayar di muka, berarti ini menggunakan pendekatan harta. Kalau menggunakan pendekatan harta gitu ya, berarti angkanya adalah yang terpakai atau bahasa lainnya yang sudah dijalani. Caranya gimana? Lihat, bayarnya tanggal 2 Oktober. 2 Oktober. Tutup buku, data penyesuaiannya 31 Desember. Hitung, Oktobernya dihitung. Oktober, November, Desember. Berarti 3 bulan. Nah, 3 bulan ini berapa rupiahnya kan? Gitu ya. Berarti 3 per, lihat, untuk berapa? Untuk 1 tahun. Berarti 1 tahun itu adalah 12 bulan. Jadi 3 per 12 dikali. Lihat, asuransi di neraca saldonya berapa? Asuransi dibayar di mukanya 2.400.000. Ya udah, tinggal dikali 2.400.000 gitu. Berapa nih? 1, 2, 3 kali 2, 6, 600.000. Udah deh, dapet. Ini dia angkanya 600.000. Berarti untuk nomor 4 terkait dengan asuransi tadi udah hitungannya 600, jurnal penyesuaiannya 31 bulan 12, metode harta berarti di debitnya ada beban asuransi sebesar sudah dihitung tadi 600. Kemudian di kreditnya ada asuransi dibayar di muka sebesar berapa? 600. Kita lanjut, kita mau selesaikan nomor 5, sewa dibayar tanggal 1 Agustus untuk 1 tahun. Berarti ini masih pembahasan terkait dengan penyesuaian dibayar di muka ya. Dibayar di muka. Nah, yang pertama adalah cek dulu terkait dengan sewa kan. Lihat neraca saldonya. Lihat neraca saldonya. Nah, di neraca saldonya, sewa tuh apakah sewa dibayar di muka ataukah beban sewa? Ternyata di neraca saldonya adalah beban sewa gitu ya. Berarti di neraca saldonya itu kata-katanya adalah beban sewa. Kalau beban sewa berarti dia menggunakan pendekatan beban. Oke, nah kalau menggunakan pendekatan beban berarti angkanya yang tersisa. Angkanya tersisa atau yang belum dijalani. Yang belum dijalani hitungnya gimana? Kita cek dulu, katanya di soalnya sewanya untuk 1 tahun. Berarti sewa untuk 1 tahun. 1 tahun itu 12 bulan. Kemudian sewanya dibayarnya 1 Agustus ya. Berarti yang terpakainya itu 1 Agustus, tutup buku 31 Desember. Berapa bulan? Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 5 bulan. Nah, sisanya berarti adalah 7 bulan. 7 bulan ini ya harus diketahui rupiahnya, supaya nanti kan satuannya rupiah ya, yang masuk ke dalam jurnal penyesuaian. Berarti 7 per 12 karena 1 tahun dikali, lihat. Sewanya bayarnya berapa beban sewanya? 1.200.000. Ya udah deh, dapat berapa nih? Ini 1 berarti dapat 700.000. Udah dapat kan angkanya 700.000. Nah, untuk nomor 5, tadi kan sewa ya. Kita sudah hitung, berarti dia menggunakan pendekatan beban. Berarti di debitnya ada sewa dibayar di muka sebesar angkanya yang tersisa adalah 700. Di kreditnya ada beban sewa sebesar 700. Nah, bagaimana dengan nomor 6? Gaji yang belum dibayar 300.000. Ini mah
Mudah ya, tinggal ada di debitnya beban gaji sebesar yang belum dibayar 300.000, kemudian kita punya utang gaji sebesar yang belum dibayar 300.000. 300.000. Selesai. Ini jurnal penyesuaian kita dengan pendekatan HPP untuk soal ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai berjumpa lagi di belajar akuntansi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.